Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inem di Singapura. Oke teman-teman, hari ini tuh aku ambil videonya malam hari ya. Tapi hari ini tuh Singapura di tempat aku tuh lagi gerimis gitu. Jadi teman-teman, hari ini aku akan share pengalaman pribadi aku tentang bagaimana pertama kali aku masuk Singapura dan bagaimana prosesnya. Gitu ya teman-teman, jadi ikutin terus, oke? Oke, nggak usah berlama-lama, hidup di Singapura itu to the point aja ya. Jadi ceritanya tuh pertama kali aku ke Singapura itu tahun berapa ya? Aku ke Singapura 2012 kayak gitu. 2012 itu aku belum pernah pengalaman kerja dimanapun ya teman-teman. Jadi pertama kali menginjakkan kaki di Singapura itu sudah happy banget itu, apalagi sudah ngerasa mau namanya orang dari kampung, mau naik pesawat itu wah excited banget. Oke, singkat cerita datanglah aku ke Singapura dan tapi selama aku di PT dulu tuh sekitar 2 sampai 2,5 bulan kayak gitu terus terbang. Ya, terus habis itu aku terbang ke Singapura sampai hilang di Changi Airport gitu. Karena Changi Airport itu gede banget, sumpah itu pertama kali aku melihat orang bule, orang yang cantik, hidungnya mancung, ada yang hitam kayak negro itu jadinya aku shock banget. Saking shocknya itu aku sampai melongo, namanya orang dari kampung gitu ya. Oke, sampai hilang di Changi Airport karena nggak ngerti apa-apa. Singkat cerita, aku diambillah oleh majikan. Ternyata di rumah majikan itu aku bertemu dengan orang Indonesia. Jadi di rumah itu ada 2 pembantu. Yang pertama adalah itu yang pertama datang itu. Terus aku datang dan waktu pertama kali itu aku gembira banget itu datang. Oh alhamdulillah, ternyata aku punya teman di sini, orang Indonesia pula gitu. Oke, jadi happy banget itu. Berjalannya dengan waktu, jadi di satu rumah itu ada pembantunya 2. Berjalannya waktu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 minggu, 1 bulan, mulailah di situ kayak jadi ya kayak namanya orang kerja sudah lama di rumah majikan pasti dipercaya dong oleh majikan gitu. Terus selain itu ya jadi kayak aku tuh merasa dibully, tapi meskipun aku merasa dibully, tapi itu aku gini, diam aja, nggak berani mau ngebantah atau mengapa itu nggak berani. Pokoknya dulu pertama kali Singapura itu aku pokoknya taunya English juga belum ngerti banget. Untungnya kalau Singaporean di sini tuh mayoritas kebanyakan bisa bahasa Melayu gitu ya. Jadi majikan itu ngomongnya Inggris sama Melayu. Karena aku waktu itu jaga anak kecil, jadi Inggris itu tiap hari diasah gitu. Dari Indonesia tuh aku nol, nggak ngerti Inggris. Yang ngerti sih dari sekolah itu sedikit-sedikit itu ngerti. Cuman kan karena nggak kepake untuk sehari-hari jadinya ya kayak nggak guna gitu loh teman-teman. Jadi habis itu sebulan mulai itulah kita saling apa ya saling nggak cocok kayak gitu, saling nggak cocok. Tapi aku tetap diam tuh. Aku tuh pertama kali di Singapura itu pokoknya diam, taunya yes sama no, terus habis itu takut, pokoknya mau ngapain tuh takut banget. Ya waktu itu tuh 2 tahun pertama itu nggak ada handphone, terus nggak ada off day ya teman-teman ya. Waktu itu tuh gaji masih 325 kayaknya, 325 itu. Ya aku masih ingat 325. Terus ya pokoknya di majikan pertama itu aku itu ya meskipun 2 pembantu, pokoknya itu ngenes banget itu ya teman-teman. Jadi aku sharing di sini itu agar teman-teman tuh juga tahu bukannya orang yang sudah lama di sini sukses kayak gitu tuh tidak mengalami hal yang anak baru-baru alami sekarang ini misalnya tuh kayak gitu kan banyak tuh anak baru mengeluh ini mengeluh itu mengeluh ini mengeluh itu gitu kan masih banyak banget itu.
kita yang sudah lama-lama di Singapura itu, kita tuh juga merasakan apa yang kau rasakan gitu loh. Jadinya kita tahu sih apa yang kau rasakan gitu. Jadi di situ itu ya, pokoknya namanya juga orang belum pengalaman apapun ya. Mau ngapain aja salah ya. Nanti si mbaknya ini ngajarinya misalnya ngemop aja ya, ngepel gitu ya, ngajari pel tuh pakai kain ini, pakai lap itu kayak gitu. Nanti majikan lihat aku kena damprat, bayangin coba, kayak aku tuh kayak dibully sama mbaknya yang lama itu tuh, kayak dibully banget gitu. Terus habis itu akhirnya berjalannya dengan waktu, yang pertama masuk ke Singapura tuh berat badanku tuh 47 kayak gitu. Datang ke Singapura belum ada setahun kayak gitu, belum ada setahun, sumpah itu belum ada setahun sudah 39. Jadi drop berapa kilo itu, 47, 7, 8 turun drastis itu 8 kilo. Jadi ceritaan ya pengalamannya tuh ya. Jadi di rumah majikan itu meskipun berdua tuh, aku bangunnya harus jam setengah 6. Terus tidurnya jam 12, jam 1 malam, bayangin. Tidur kurang, gak ada istirahatnya. Terus abis itu, pokoknya badan itu kurus, kering, udah pokoknya tinggal tulang aja deh, udah tinggal tulang aja. Tapi di situ tuh aku tuh kok gak ada ya kepikiran menyerah kayak gitu. Pikiran menyerah itu nggak ada sama sekali gitu. Pokoknya aku harus sukses kayak gitu pikiran aku tuh. Nggak ada niat untuk kapok, misalnya aku kapok di Singapura kok kayak gini. Banyak kan yang kayak gitu. Tapi aku nggak gitu loh. Aku nggak nyerah, terus aku tuh nggak pernah ada kepikiran untuk pulang ke Indonesia. Nggak pernah ada. Karena aku di otak aku tuh kayaknya kalau aku belum sukses, aku malu pulang. Kalau aku belum sukses, aku malu pulang. Malu banget gitu pokoknya. Gitu. Pulang tuh malu banget. Jadi gak ada sebersit apapun itu, meskipun sebenang aja lah. Gak pernah ada pikiran ingin pulang tuh gak ada. Gitu. Kalau ngeluh sih kayaknya tiap hari gitu. Ngeluh mah tiap hari, orang tiap hari kena komplain. Ini salah, itu salah. Belum anaknya 2 nakalnya minta ampun, sumpah demi Allah. Makan dari jam 7 sampai jam 10 sampai jam 11. Makanya tidur aku tuh jam 12, jam 1 gitu. Nanti yang satu masak, terus aku nanti nyuapin anaknya, dua-duanya. Belum nanti kalau lagi makan, rumah kan kondo tuh ya, aku waktu itu tuh kondo. Rumah itu mainan, Masya Allah, sumpah demi Allah teman-teman. Satu rumah, satu living room itu mainan semua ditumpah, Lego ditumpah, terus boneka kan cowok sama cewek tuh, robot ditumpah, terus boneka ditumpah, pokoknya waduh pusing banget pokoknya. Oke, terus berjalan, akhirnya 6 bulan di situ. Waktu itu pertama kali di Singapura itu aku dapat gaji 325. Terus potongan selama 8 bulan tanpa off day, tanpa handphone. Gitu. Terus habis itu sisa gaji tiap bulan $10. Kayak gitu. Gitu. $10 juga buat apa gitu ya. Terus habis itu ternyata di situ aku cuma bertahan 6 bulan. 6 bulan tiba-tiba majikanku itu membalikan aku ke agensi. Ya sebenarnya aku happy banget sih kayak gitu. Karena dulu aku nggak berani mau speak up, itu nggak berani teman-teman ya, nggak berani sama sekali speak up. Memang aku nggak betah di sini, aku mau transfer, nggak pernah itu. Pokoknya pasrah aja bawanya, pasrah udah gitu. Akhirnya aku transfer habis itu tambah lagi potongan 2 bulan. Waktu itu ya 2012, 2013 kayak itu. Tambah lagi potongan 2 bulan, ganti majikan di sini itu alhamdulillah itu agak baik majikannya gitu, agak baik alhamdulillah. Akhirnya di situ aku belum pegang handphone kan, cuman di situ di majikan kedua itu aku beli handphone diam-diam gitu. Memang nggak ada update itu, itu yang kedua itu
waktu ditransfer itu tadi itu nggak ada off day, belum ada, handphone juga belum boleh itu. Terus cara ngehubungin keluarga gimana ya, aku kadang tuh kan kalau rumahnya kondo kan rumahnya deket-deketan itu ya teman-teman ya, rumahnya deket-deketan, jadi aku kadang minta tolong sama mbak sebelah, teman sebelah kayak gitu. Nah sudah aman tuh ya, nggak masalah. Terus habis itu aku transfer ke majikan kedua. Majikan kedua itu aku bertahan 1 tahun. Ya, 1 tahun karena aku konangan ya, istilahnya konangan, ketahuan lah kayak gitu. Ketahuan lagi teleponan. Marah besar itu majikanku, memku ya. Oh, marah besar sumpah itu. Orang biasanya hari Sabtu sama Minggu kan mereka bangunnya lambat-lambat gitu ya. Yang kedua itu aku rumahnya di flat ya, HDB kayak gitu. Jadi Sabtu Minggu tuh mereka bangunnya lambat, jadi aku diam-diam aja tuh pagi-pagi teleponan tuh sama temen aku. Tiba-tiba memnya datang, jreng kayak gitu. Ya, datang, marah besar sumpah. Oh, pokoknya sudah marah ini, sudah marah nih. Ternyata tiba-tiba teman-teman ya, apa yang terjadi? Aku pikiran tuh ini sudah pasti mau dibalikin, kayak gitu. Padahal aku sudah merasa agak kerasan gitu, agak nyaman gitu ya di situ. Akhirnya udah berpikir ini aku mau dibalikin, ternyata teman-teman salah gitu ya. Ternyata memku sama serku itu lagi ngobrol di kamar, ngobrol, ternyata mereka tuh punya punya masalah pribadi gitu ya. Ya sebenarnya aku tahu tapi aku nggak mau cerita di sini sih gitu. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol terus panggil lah aku. Kamu mau pulang atau mau ikut aku? Ngomong kayak gitu. Loh, aku shock dong teman-teman. Bener nggak? Shock dong. Loh, ini gimana ini orang ya? Tadinya istrinya marah-marah sama aku, katanya mau dibalikin karena ketahuan via handphone. Dikirain aku tuh sudah mau pulang, ini sudah pasrah, sudah pulang tuh di Indonesia gitu. Ternyata sisternya bilang, kamu mau pulang apa mau ikut aku? Katanya kayak gitu. Ya aku mak pelenggong gitu dong. Mak pelenggong gitu. Habis itu dan ya aku ngomong aja kayak gini, aku ikut ser aja kan aku belum finish kontrak, nanti rekodku jelek, nanti nggak bagus kayak gitu. Akhirnya aku ikut ser. Nah jadi aku nggak ngerti ya gimana ini ceritanya. Jadi karena mereka ada masalah pribadi, ternyata mereka mau pisah gitu. Jadinya kalau memku ngekip aku, dia nggak punya duit itu karena dia sudah nanti buat ini buat itu repot lah. Terus habis itu jadinya aku ikut ser ke rumah neneknya. Akhirnya di situ work permit aku dipotong, maksudnya dipotong sama kan yang tadi ini atas nama memnya gitu, istrinya. Dan karena ini ada masalah mau berpisah, akhirnya permit aku dipotong, aku ikut dengan sernya akhirnya jadi sponsor aku. Jadi sekarang permit baru itu atas nama ser gitu loh teman-teman. Jadi ini nggak ngerti, tapi aku nggak potongan loh ya, karena ini menyambung aja. Jadinya aku ikutlah ke rumah orang tuanya si ser aku tuh. Oke. Setelah itu ikut ke orang tuanya ser, ya di sana alhamdulillah finish kontrak, pulanglah ke Indonesia gitu. Maaf sebelum pulang di Indonesia